Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And morning spirit, my Waalaikumsalam super warahmatullahi students, wabarakatuh. both offline and also online students. Yeah. Today, Alhamdulillah, we meet again in this sunny day. Inshallah, until the end, we will learn English together. And I have already uploaded the material in Waskita. Nah, jadi you may download and then you can study and repeat again and again. Yeah. So today we are going to talk about noun phrase in a sentence. Semester 1 dulu sudah pernah belajar tentang noun phrase? Ya, sudah. Kalimat? Kalimat sudah pernah belum? Ayo yang online, jangan mau kalah sama yang offline. Sudah pernah belajar kalimat di semester 1, Nak? Jawabnya kok gitu. Yang semangat, ini ibadah, Nak. Sudah. Sudah ya. Coba saya mau tanya ke Fadli Setia Winata. Halo Mas Fadli. Can you please be, what is it? Can you unmute? Ya, oke. Buat satu kalimat, make one English sentence, Mas. Bebas. Buat satu kalimat bebas, Mas. Dalam bahasa Inggris, bukan bahasa kalbu ya. Fadli, kalau if you want to speak, please unmute first. Atau dari yang hadir boleh menjawab buat satu kalimat. Salah nggak apa-apa, Nak. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha. Kalimat bebas. Anda kan kalau sama ceweknya sering bilang I love you, ya kan? Nah itu kan kalimat. Nah, ayo siapa lagi? Satu lagi? Ada yang mau coba buat kalimat? Aduh, kalau tidak ada berarti memang harus oh sudah ada, Sadam. Oke, so what is your sentence, Sadam? I was having breakfast. I was having breakfast. Thank you very much. Betul ya? Saya tadi sarapan. Nah, itu disebut kalimat karena apa, Nak? Bisa sekalian dijelaskan, Sadam? Karena terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya itu I, predikatnya itu dari frase was having breakfast. Ya, oke. Was having aja ya, kalau breakfast itu masuk ke objeknya. Very good. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Sadam. I was having breakfast. Itu adalah kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena di situ ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah I. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang noun phrase itu bagian dari kalimat. Nah, pengetahuan ini penting untuk Anda semua. Suatu saat kalau Anda ketemu tes-tes profesional, misalnya mau lanjut beasiswa ke luar negeri, insya Allah amin ya. Kemudian mau S2 di sini, itu banyak dosen yang non English department, misalnya dosen IT, mau lanjut S2 harus menempuh ASEP dulu. Kalau di UGM itu ada academic proficiency test ya, academic English proficiency test. Nah, itu sampai 3 kali belum lulus, jadi belum bisa keterima S2 di UGM, misalnya seperti itu. Atau di beberapa instansi pemerintah atau instansi swasta, kalau Anda ingin bekerja misalnya di Bank of Indonesia, di BI, itu TOEFL-nya harus 500, Nak. Nah, pengetahuan ini nanti sedikit demi sedikit Anda kumpulkan, insya Allah nanti kalau diakumulasikan akan bermanfaat di sana ya. So, let me share the screen to you. Yang online sudah terlihat di layar, Nak? Sudah, Sorry, ini yang online, yang offline kok ya diem aja, Pak, Nak. Nah, ini pada diem aja, saya belum tampilkan di LCD-nya. Maaf ya, Nak ya, kok diem aja. Boleh kok mengingatkan Bu Ita ya, karena ini kan complicated
Saya harus berbagi yang offline dan online. Belum lagi kemarin itu ada beberapa kendala teknis, saya harus panggil IC and so on itu. Jadi baru 1/4 jam itu baru bisa saya mulai di kelas lain gitu. Jadi sometimes I forgot and please remind me if I forgot about something. Silahkan Mas. Ya, jadi hari ini kita akan membahas noun phrase dalam kalimat. Artinya kalimat itu bisa saja isinya adalah noun phrase atau noun phrase itu bagian dalam kalimat gitu ya. Jangan kebalik. Kalimat itu bagian dari noun phrase, salah. Yang jelas adalah noun phrase itu bagian dari kalimat. Nah, tadi sudah saya minta feedback ya. Umpan balik, saya pengen ngecek semester 1 dulu. Anda sudah pernah belajar sentence, tadi Sadam sudah menjawab. Kalimat atau sentence adalah rangkaian kata. Artinya kalau rangkaian kata dia lebih dari satu kata. Nah, I love you itu pendek, tapi itu kalimat. Kenapa? Karena ada subjek yaitu I, ada predikat yaitu love, dan memiliki arti yang lengkap. Kalau rangkaian kata tapi tidak memiliki subjek dan predikat, berarti dia tidak bisa disebut kalimat. Contoh begini, gadis cantik itu misalnya, itu menurut Anda kalimat atau bukan? Bukan, betul. Gadis cantik itu, ini misalnya kita ngobrol gitu ya, Anda belum bisa merespon saya, karena Anda masih menunggu what is next, apa nih Bu Ita mau ngomong apa gitu ya. Gimana Bu? Kok saya diem aja, bul tidur, belum sampai titik kalimatnya. Jadi misalnya gadis cantik itu, gimana Bu? Kuliah di Amikom misalnya. Itu teman kamu, nah baru itu kalimat. Tapi kalau ini nak, gadis itu cantik ya, itu kalimat atau bukan? Kalimat, karena gadis itu sebagai subjek, kemudian cantik itu predikatnya. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini adalah because we have different language and different sentence pattern ya. Kita antara bahasa Indonesia sebagai bahasa kita dan bahasa Inggris itu punya grammar yang berbeda. Jadi in Indonesian we don't recognize what we call to be. Kita tidak mengenal to be kan. Nah, pernah saya ngajar di Akademi Kebidanan. I have ever taught in Midwifery Academy and I taught non-regular class. Saya mengajar kelas reguler itu jadi sudah kelas ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu mau buka praktek bidan itu harus punya ijazah dulu dari D3, maka mereka kuliah lagi. Jadi kan seorang ibu mendekati meja saya, lalu dia bilang, "Excuse me, ma'am, my friend Siti Rahayu, she late." Bisa bahasa Jawa, Mas? Bisa bahasa Jawa? Tahu ya? Ini dua rumeng ini. Enggak tahu? Tahu tapi mau ketawa gimana gitu ya. Ini yang hadir offline dengan Bu Ita di kampus ada 3 tambahan. 1 lagi tapi tetap Bu Ita yang tercantik karena tidak ada ceweknya. Nah, saya pikir, loh Ibu kok malah misu-misui saya gitu. Tapi setelah kita analisa, ya it is a normal mistakes, kesalahan normal. Kenapa? Ya karena di bahasa kita nggak ada to be. Dia perempuan apa nak? She, telat, late. Nah kalau dia perempuan telat kan she late. Maaf saya tidak bermaksud untuk bicara yang vulgar, tapi ini contoh ya, contoh yang pernah saya alami. So this is my true experience when I was teaching in Midwifery Academy. Gitu. Jadi harusnya adalah she is late. Ya. Jadi tambahan di sini predikat itu, kalau Anda tanya, Bu, predikat itu isinya apa? Predikat itu isinya bisa 1, action verb. Nah, action verb itu ya kata kerja dan kita melakukan sesuatu. Misalnya Anda
Mahasiswa mendengarkan ceramah dosen. Nah, mendengarkan, listen itu adalah action. Karena you do something, Anda melakukan sesuatu. Bu Ita teaches English in Amikom University. Nah, itu teaches itu adalah predikatnya karena dia action verb. Nah, yang kedua, predikat itu bisa berupa verb tapi dia tidak ada action. Kalau mendengarkan, mengajar itu kan action ya. Tapi ini verbnya yang condition. Jadi hanya menjelaskan kata kerja yang menjelaskan kondisi. Misalnya, how do you feel now? Well, I feel hungry. Apa yang kamu rasakan sekarang misalnya? Nyong kencot gitu ya. I feel hungry. Feel itu kan tidak yang Anda gedabikan, tapi Anda merasakan lapar itu masuk terus jundil-jundil kan enggak ya. Tapi diem aja tapi merasakan lapar itu. Lalu yang ketiga, kalau mau dicatat silahkan. Predikat yang pertama tadi apa? Ini ini yang offline ini mau nyatet tapi belum siap alatnya. Bawa enggak? Kalau tidak bawa saya kasih pulpen. Wah nanti ini yang online masih masuk untuk pulpen gratis gitu ya. Saya cuma bawa 2 nak. Pulpennya bawa Mas? Ya oke. Jadi tambahan ya. Predikat itu satu bisa berupa action verb. Predikat bisa berupa yang pertama action verb. Ini yang online juga, online student kalau mau mencatat silahkan saya ulang lagi. Predikat yang pertama action verb misalnya apa tadi? Listen, teach, eat, sit, duduk itu kan Anda melakukan sesuatu. Yang kedua bisa berupa verb of condition. Verb of condition atau kata kerja yang menjelaskan keadaan. Jadi tidak ada action. Misalnya tadi feel. Lalu kamu kok kelihatan pucat. You look pale. Itu Anda diam aja. Tidak melakukan action. Tapi look-nya itu adalah kata kerja. Menjelaskan kondisi Anda bahwa you are pucat. You are pale atau you look pale. Look. Kemudian seem juga. Seem itu nampaknya. Dia kok kelihatan gembira ya. He seems to be very happy. Seems. S-E-E-M. Kelihatan atau nampaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, predikat itu bisa berupa linking be. Linking be. Linking biasa L-I-N-K-I-N-G terus be, be. Nah ini to be nak. To be itu apa saja? M? Siapa mau jawab? Saya buka untuk poin keaktifan. Ya sudah ada. Oh Sadam lagi. Silakan Sadam. Mention to be. Yang untuk present itu M is are, untuk past itu was were. Ya, very good. Thank you. Jadi to be present ada M is are, to be lampau ada was were. Ya, thank you very much. Nah, kaitannya dengan to be, tadi kembali ke kalimat saya, dia telat. Nah, telat itu kan bukan action verb, dia juga bukan verb of condition, dia hanya kata sifat. Maka kalau dia harus ada dalam kalimat, so predikatnya kan harus ada subjek dan predikat ya. Predikatnya harus berupa linking be itu. Jadi harusnya dia perempuan telat itu she's late. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan cuma 2 kata. Dia telat. Nah, kalau Anda langsung ke bahasa Inggris kan ya mentah jadinya. Yang misuh-misuh tadi ya. Begitu nak, bisa dipahami sampai di sini? Yang offline, any question? No? Oke, right. Kirain gini. Yang online, students, is it clear or clear?
Clear, Bu? Yes, ma'am. Clear ya? Oke, Clear, alhamdulillah. ma'am. Nah, untuk feedbacknya saya ada mungkin dari 4 ini kita analisa 2 saja. What do you think about this sentence? Menurut Anda bagaimana kalimat ini? Is it grammatically correct? Atau is this sentence, apakah kalimat ini secara grammar betul? Boleh dari nomor 1, boleh dari nomor bebas. Cuma 2 aja nanti yang kita bahas. Mau? Silakan poin keaktifan. Would you like? Nomor 1, oke. Ini ada Mas siapa? Nyoman. Oh iya, namanya panjang banget, Nak. Ini kelas 1 SD kamu ujian gimana nulisnya? Oh, disingkat ya. Nyoman, your student number? The last 4 numbers? 4110. Oke. So, silakan. Ini mungkin nomor 1. Ini menurut Nyoman betul atau salah? Alasannya? Very good, thank you. Saya ulangi, Nyoman sudah menjawab dengan betul. Salah pun tetap ada poinnya ya. Jadi kalau yang mau menjawab tidak usah ragu. Bu Ita juga sudah jinak ya nak ya, tidak menggigit. Jadi aduh nanti kalau salah digigit itu enggak. So versi Nyoman adalah kalimat ini masih salah secara grammar. Kenapa? Karena belum memiliki predikat. Jadi hanya subjek, kemudian ya kumpulan kata gitu. Subjeknya adalah people, kemudian predikatnya di sini karena tidak ada action, tidak ada condition, maka harus ada to be. So to be-nya are karena subjeknya jamak. Very good. Jadi good at itu artinya pinter ya. Orang-orang pinter, sangat pinter menggunakan teknologi. Ibu saya pinter masak, itu berarti my mother is good at cooking. Ya, itu good itu kata sifat. Jadi predikatnya berupa linking be, are. Thank you very much. And then next number, satu lagi, silakan yang mau jawab di analisa. Mau nomor 2 atau 3 atau 4, silakan. Aduh, Sadam lagi. Kamu tadi pagi minum air bakaran kamus ya nak ya? Silakan Sadam. I choose number 4, ma'am. Number 4, okay. Okay. The sentence say the man hit the girl is wrong and grammatically because the man itu hitungannya satu orang atau tunggal. Nah, hit itu seharusnya ditambahkan s jadi hits. The man hits the girl. Oh, okay, thank you very much. Ya, Sadam sudah menjawab, tapi kalau di TOEFL itu saya bilang ini soal jebakan, nak. Beberapa kata kerja itu antara bentuk 1, 2, 3 itu tidak berubah. Jadi kayak hit, cut, itu bentuk 1, 2, 3 ya sama. Cut, hit. Jadi kalimat nomor 4 itu sudah betul. Karena hitnya itu bentuk kedua. Artinya kejadiannya sudah gitu loh. Orang itu tadi menabrak cewek ini. Jadi itu verb 2 hitnya. Karena kejadiannya sudah berlangsung. Begitu Sadam, koreksi dari Bu Ita. Oke Bu, makasih Bu. Yes. Koreksinya. Makasih koreksinya. Louder please, lebih keras. Oh, iya. Makasih Bu koreksinya. Saya kira itu bentuknya present tadi. Oke, ya ini di TOEFL kayak gini banyak nak, jadi jebakan Batman-nya banyak sekali. Nah di TOEFL itu juga misalnya Anda harus menjawab section 2 itu kan grammar ya. Kita kadang nggak tahu artinya, tidak semua kata itu kita tahu,
tapi we can feel the grammar. Kita hanya harus merasakan grammarnya. Karena kita tidak diizinkan untuk buka kamus, buka buku kan enggak. Dan kenapa sebagian besar orang itu menganggap TOEFL sulit? Sebetulnya tidak. Masalahnya adalah when you do or when you are finishing your TOEFL test itu we have a very limited time. Waktunya sangat terbatas sekali. Kayak section 2 itu structure and written ya, expression. 40 soal harus selesai dalam waktu 25 menit. Nah, jadi kita mikir itu harus very cepat ya kan, very fast. Kemudian tidak harus tahu artinya. Jadi cuma ngambil ini subjeknya mana, ini predikatnya mana, seperti itu. Ya, contohnya. Nah, ini dua ini sudah mewakili. Kalau yang pertama ini people, ini subjeknya berupa noun, satu kata benda. Tapi kalau yang nomor 4 ini subjeknya the man, dia berupa noun phrase ya. Nah, ya noun phrase. Nah, apa itu noun phrase? Kita lanjutkan langsung saja ke noun phrase. Jadi frase itu rangkaian kata, artinya 2 saja sudah bisa masuk rangkaian ya, tapi jangan 1. Kalau people, nyoman itu 1 kata. Tapi the handsome guy is my friend, nah itu the handsome guy itu sudah masuk frase. Rangkaian kata benda yang di dalamnya terdapat head word. Head word itu kata inti. Kalau tadi the man itu intinya kita tidak bicara the-nya, tapi kita bicara the man. The handsome student misalnya, kita tidak bicara handsome-nya, tapi intinya kita bicara students. Student yang apa? Oh, student yang handsome, ini student yang ngentutan misalnya gitu ya. Oke, nah di dalamnya ada head word, sinonim untuk head word itu bisa keyword, kata kunci, atau principal noun, benda utama. Nah, untuk bentukannya, untuk formasinya, principal noun ini bisa ada dengan pre-modifier, bisa ada, artinya enggak ada juga enggak masalah. Tadi cuma people aja kan sudah jadi benda ya. Kemudian bisa juga ada post-modifier. Jadi susunannya seperti ini. Nah, modifier itu apa? Modifier itu kata yang menjelaskan benda itu. Misalnya the handsome student, itu modifiernya adalah the handsome. Principal noun-nya adalah student. Nah, kenapa pre? Pre ini tentang letaknya. Kalau Anda sudah mengenal istilah, nanti sebelum kamu mulai kursus ada pre-test dulu loh. Ada post-test dulu loh. Nah, pre-test kan sebelum kursus, post-test berarti setelah kursus gitu ya. Jadi kalau pre-modifier, ya kata-kata yang menjelaskan principal noun dan letaknya di depan kata benda tersebut. Kalau post ya letaknya di belakang kata benda tersebut. Hari ini kita mungkin hanya akan di pre-modifier aja. Oke, itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah fungsi dari noun phrase. So, fungsinya apa sih kita harus pakai noun phrase? Ketika satu benda saja, satu kata benda saja tidak cukup untuk menjelaskan secara spesifik. Misalnya di sini ada 3 orang nih, ganteng semua. Saya bilang, the man is my nephew. Laki-laki itu ponakan saya loh. Nah, di situ ada 3 laki-laki dan Anda bingung, which one ma'am gitu, yang mana Bu? Terus saya berikan informasi tambahan agar spesifik menunjuk ke satu benda. Benda itu tidak harus benda mati, nak. Benda hidup, animal, plants, human, the police itu benda, kata benda ya. Misalnya the curly man atau the long hair man, ya. The long hair man is my nephew.
Nah, pasti kalau di situ ada 3 orang, petunjuknya langsung ke long hair-nya itu kan. Apa ya? Oh ini. Ini ada yang melawak juga ini di kelas ya, seru ini. Ini 3 aja seru apalagi 10 ya. Jadi the long hair man kan Anda langsung ke, oh yang rambutnya panjang itu toh. Jadi kita perlu membentuk frase itu ketika satu single noun saja tidak cukup untuk menunjuk ke benda tertentu. Lalu kaitannya dalam kalimat, karena noun phrase kan dalam kalimat. Dalam kalimat dia berada di mana? Ya tadi, di awal tadi kan noun phrase bisa ada di subjek. Tadi contohnya apa tadi? The man hit the girl. Ini adalah noun phrase. Kalau ini noun saja, ya kan? Ini noun phrase nomor 2 karena a computer sudah 2. Nomor 3 juga noun phrase Windows and Mac. Nomor 4 the man-nya itu gitu. Jadi dalam kalimat dia bisa ada di subjek. Coba saya buka untuk poin keaktifan, manakah noun phrase yang berada sebagai subjek kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini. Silakan yang mau jawab. Yes, the number and name, Mas. Alpha? Sorry? Oh, Kalwabet. Oke. Kalwabet, NIM-nya, the last 4 number. 4078. Oke. Silakan. Very good. Ya, sudah ketemu 1. The fair skin woman ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Predikatnya berupa linking be karena tidak ada action. Oke, thank you. Mana lagi kalau masih ada? Mana lagi, Nak? Nah, contohnya? Mana lagi? Salah nggak apa-apa, it's okay. Contohnya adalah ini, the class members. The class members ini intinya kita bicara anggota, tapi bukan anggota geng, melainkan anggota kelas gitu kan. Dia kan subjek kalimat. SPOK itu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian itu yang contoh sebagai subjek. Kalau sebagai objek, silahkan. Noun phrase sebagai objek akan dijawab oleh Nyoman, sudah raise hand di kelas ini. Silahkan. I know the fair-skinned woman. Yes, good. Ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat tersebut. Karena dia ada setelah predikat ya. Subjek, I, predikat, no. Berarti the fair-skinned woman adalah objek. Kalau mau disederhanakan ya intinya saya cuma pengen ngomong saya kenal cewek itu. I know the girl, I know the woman. Tapi karena di situ banyak cewek, saya lebih spesifik lagi. Saya kenal loh sama wanita yang kulitnya kuning langsat itu gitu. Kalau semua kuning langsat ya harus memberikan info yang lebih spesifik lagi. Misalnya dari bajunya, dari hidungnya mancung, matanya 3 misalnya. Yes. Lalu sebagai objek mana lagi? Alhamdulillah sudah tidak Sadam lagi ya. Sudah ke Evi sekarang. Silakan Mbak Evi. Yang my best friend. Sorry? My best friend. Oh, my best friend ini. Ya. Ya, betul. Bisa, Nak. Ini kan noun phrase juga. Intinya kan saya bicara friend.
Jadi friend-nya itu adalah principal noun, benda inti, lalu dijelaskan tidak hanya teman biasa, tapi best ya, bestie gitu. Jadi ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Thank you Evi. Yang lain lagi silahkan. Jihan. Oke. Silahkan Jihan. Is young multi-talent actor, Miss? Mr. Jack. Sebentar. Jihan NIM-nya 4067 ya? Iya, Miss. Yes. Diulang, Nak. Yang Mr. Jack is a young multi-talented actor. Oke. Jadi yang multi-talented actor ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek kalimat, betul. Predikatnya berupa linking be. Intinya sebetulnya saya cuma bicara aktor, tapi aktor yang mana? Bukan aktor yang tua loh, tapi aktor yang muda itu. Aktor yang gimana? Yang multi talenta itu. Jadi ada pre-modifier ya di sini. Thank you very much. Terus yang berikutnya sebagai subjek komplement. Subjek komplement ini adalah pelengkap subjek. Jadi noun phrase berfungsi sebagai pelengkap subjek. Ada yang mau jawab? Yang mana? Oh, to participant. Ada Aris. Jihan tadi sudah ya. Kita kasih ke Ariza. Ya, yang Prof. Silakan Smith. Ariza. Prof. Smith, the new rector. Yes, the new rector itu ya. Subjeknya sudah ada yaitu Prof. Smith. Kemudian noun phrase-nya adalah the new rector. Ini mengantisipasi misalnya di kantor tersebut ada 3 orang yang namanya sama. Smith, Pak Yanto yang mana? Pak Yanto yang rektor misalnya. Oh, langsung kita mengacu ke spesifik beliau. The new rector, ini noun phrase yang berfungsi sebagai subjek komplement. Thank you ya Pak Ariza. Lalu bisa juga sebagai objek komplement, pelengkap objek. Yes, please. Kak Babet kirain mau jawab, ternyata stretching ya. Tadi kemarin saya sensitif terhadap gerakan, jadi ketika saya tanya terus yang offline itu ada pergerakan gitu, gini tak pikir mau tanya bul kukur-kukur. Ayo silakan Nak, objek komplement itu yang mana? The class members elected Irfan their leader. Ini their leader ini adalah noun phrase karena sudah rangkaian, sudah 2 kata ya, menjelaskan objek yaitu Irfan. Jadi anggota kelas tersebut memilih Irfan pemimpin atau ketua mereka. Itu. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Bisa ya? Oke. Nah, berikutnya kalau mau versi lengkap maka pre-modifier itu ada, saya singkat ini Dekisaskopmen, karena kalau menghafal kata kan tambah lama. Saya cuma ambil awalan huruf awal saja. Dekisaskopmen, ini ada 10 ya. Pre-modifier itu versi lengkapnya ada 10. Kemudian ini pre-modifier menjelaskan principal noun. Jadi pre-modifier letaknya ada sebelum principal noun. Nah, di sini intinya kita bicara cupboard, kita bicara lemari. Tapi kalau lemari saja kan ini toko mebel banyak banget. Jadi saya berikan pre-modifier. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari jarang kita temukan 10-nya itu hadir ya, ngos-ngosan kita. Misalnya nih, the beautiful big antique square brown Indonesian handmade kitchen cupboard is mine. Enggak mungkin. Paling pol kita the big brown cupboard misalnya. Jadi versi lengkapnya kalau Anda pengen tahu ada ini. Yang pertama adalah determiner.
Determiner itu apa? Ada penjelasan di sini. Kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun. Ini ya, di depan noun, di depan principal noun, untuk membatasi makna noun tersebut. Nah, di sini contohnya ada artikel. Artikel itu kata depan, nah, ada an, the. Kemudian ada some itu beberapa ya. Jadi ini quantifier. Quantifier itu untuk menyatakan jumlah. Misalnya banyak. Banyak itu bahasa Inggrisnya much, untuk benda yang tidak bisa dihitung. I need much energy. Misalnya saya butuh energi yang banyak. Atau many, banyak tapi untuk benda yang bisa dihitung. Do you have many friends at the campus? Misalnya, kamu punya banyak teman nggak di kampus? Ada a lot of, ada a few, a little, itu quantifier. Kemudian ini yang my ini berarti possessive adjective. Possessive itu untuk kepemilikan. Coba selain my ada apa lagi? Saya buka lagi untuk poin keaktifan. Jadi bentuk determiner itu bisa possessive adjective. Selain my, ada my book misalnya. Ada selain my, ada punyamu, punyanya perempuan, punya mereka, punya kita, ya kan? Sudah ada Evi kembali menjawab. Silakan Evi. Untuk punya Anda itu yours, terus kemudian Your saja nak, karena kalau yours itu demonstratif tidak diikuti oleh kata benda. oh ya benar. Misalnya mine, the book is mine, itu kan nggak diikuti benda. Tapi kalau my, that is my book, nah itu diikuti benda. Tolong diulang Evi. Untuk Anda itu your, kemudian untuk dia laki-laki his, dia perempuan her, terus kemudian untuk mereka itu their. Their. Punya kita our, yang kirain mau gitu. Our, oke, our cupboard. Yes, thank you very much. Itu jawaban dari Evi sudah betul. Kemudian ini ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective itu ada kata tunjuk ya, didemokan. Oh itu loh, tolong ambil kursi, yang mana Bu? Yang itu. Atau yang ini, itu kan ada didemokan, dekat atau jauhnya. Coba saya buka ini untuk demonstrative adjective. Ini untuk benda tunggal jamak, itu apa dan apa. Lalu ada itu untuk benda tunggal jamak. Ada apa dan apa. Silakan yang mau jawab. Ini untuk tunggal, jelas, this. Maka kalau diberikan to be karena tunggal ya this is, ya kan. This is my handphone, for example. Satu bendanya. Tapi kalau jamak itu these. Misalnya, these are my students. Bu Ita, who are these? Bu Ita siapa ini? Oh, these are my students. Ya, oke. These. Kalau yang tunggal itu this and these. Kalau itu untuk benda jamak, itu tunggal dulu ya. Itu tunggal itu ada that. Who's that? Who's that? Siapa itu? Oh, that's my husband. That's my husband. That is my husband. Bu Ita, who are those? Siapa mereka? Oh, those are my children. Mereka anak-anak saya. Jadi itu untuk benda jamak. Ada those. Ini ya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, yang kedua ini jika ada, artinya enggak selalu ada.
kita bicara tentang kualitas atau karakter sifat dari benda tersebut. Contohnya di sini ada beautiful. Saya bilang dia cantik ya, itu kan berarti saya bicara kualitas wajah ya. Tapi cantik itu juga relatif, nah. Kalau jelek itu baru yang dominan ya. Mutlak. Dia cantik ya, enggak Bu, cantikan cewek saya misalnya gitu. Tapi kalau dia jelek ya emang gitu. Jadi jelek itu mutlak. So selain beautiful, berikan 2 contoh lagi yang mau coba. Yes, Mas. Should the number please? Name first. Sorry. Iwayan. Oke, satu origin ya. Aslinya sama ya. Iwayan, should the number? 4090. 19. Oke. Oh, 91. Oh, 92. Oke. Ya, karena masker itu jadi rooming kadang. Silahkan Wayan. Ada interesting, betul, menarik itu kan berarti kita bicara kualitas selalu. Kualitas. Si Kalwabet ngasih kode gini-gini. Lah terus Wayan kan bingung. Untung yang dibilang handsome ya, kalau ugly gitu kan. Oke, thank you Nak. Jadi ada versi Wayan, contohnya ada interesting and handsome. Good, thank you. Yang ketiga, jika ada adalah size. Size itu ukuran, betul. Contohnya di sini ada big. Silahkan buat 2 contoh yang lain. Yes, ke Nyoman. Small and medium. Oke, good. Small and medium. Bisa juga large, extra large gitu kan. Ya, thank you. Nomor 4, jika ada adalah umur dari benda tersebut atau bisa juga temperature, suhu. Nah, di sini ada contoh antique. Kalau kita bicara antik itu kan this table is very antique atau the antique table, the antique cupboard itu berarti cupboard lemari tersebut sudah berumur ratusan tahun mungkin secara usia antik ya. Coba 2 contoh lain silahkan, online student or offline student. Yes, Wayan lagi. Young, oke. Young and old, oke. Kalau setengah tua, Nak. Middle aged, ya. My mother is my middle aged mother, ya. Kalau my mother is middle aged berarti itu kalimat. Tapi kalau kita bicara frase berarti my middle aged mom, gitu. Oke, sudah ada young and old. Temperature, ada yang mau kasih contoh? Suhu bisa, kalau Fahrenheit itu kan satuan untuk mengukur ya. Kalau suhu itu ya wah badannya panas sih. Nah itu suhunya kan. Jadi bisa hot, bisa cold, bisa cool. Apa beda hot? Cold and cool. Menggigil itu what is it? No, it's not. You can check in a dictionary. Kalau cold itu dingin, dingin. Kalau cool, C-O-O-L, itu artinya sejuk. Jadi Kaliurang is a cool place. Maka lemari yang nyimpen sayur itu kan namanya cool cache. Masuk ke lidah Jawa, kulkas gitu kan. Ya. Kalau untuk membekukan kan freeze itu beku ya. Bisa juga untuk diam di tempat. Kalau disergap polisi itu freeze itu berarti diam di tempat, jangan bergerak gitu. Nah lemari yang buat membekukan air itu freezer namanya. Aku nggak punya kulkas, punya aku cuma freezer misalnya gitu. Itu untuk age. Ini sudah
DKSA. Kalau mau lengkap Dekisa Skopman. Ya. Berikutnya adalah shape. Shape means, ada yang tahu? Shape. Bentuk, Miss. Bentuk. Bentuk, Ya. Mas Jihan ya. Jihan itu bisa nama cewek, nak. Iya, Iya, Miss. sekarang itu harus lebih teliti ya, karena nama itu kemarin ada Faiza. Faiza itu di kelas MI itu cewek. Lalu di kelas IF 3 kalau nggak salah itu ternyata ada cowok, Faiza gitu. Ya, ini Jihan cowok. Thank you. Shape, bentuk. Di sini contohnya ada square, persegi 4, SpongeBob square, pen celana kotak ya. Coba contoh yang lain untuk menunjukkan shape. Oh, Jihan lagi. Jihan sama siapa ini? Rastra. Saya kasih ke Rastra ya, biar merata. Silahkan Rastra 4077. Ada triangle, ada oval, Triangle. star, Sama? star, oval, Oh, ada stripe, cone, oval, oke, sudah cukup. Nah, ada cube, ada triangle, itu what is triangle? Segitiga, and segitiga. oval ya wajahnya oval misalnya. Thank you, Rastra. Berikutnya adalah color, jika ada di sini contohnya brown, coklat. Warna saya minta yang warna dasar ya, ada Magiku Hibrineu. Selain brown ada apa lagi? 2 contoh yang lain. Silahkan. Yes, ke Nyoman. Nyoman dulu sudah raise hand, silahkan. Red and green, 2 aja ya. Red and green, oke. Ada yang mau coba kalau biru muda, biru tua. Light blue, oke, itu biru muda jadi jangan yang blue, tapi light blue, tulisannya LIGHT. Kalau biru tua apa nak? Dark, gelap ya. Dark blue, DARK, dark blue. Oke, thank you Nyoman. Lalu nomor 7 jika ada adalah origin, ini tempat ya, lokasinya dari mana, asal usulnya. Kalau di sini berarti di Indonesian cupboard, lemari dari Indonesia. Contoh lain tentang asal usul silahkan. Sudah ada Bagus Budi, Pak Ketua. Silahkan. Javanese. Oh, Javanese and Friends, boleh. Javanese and Japanese juga boleh loh Mas, ya kan? 1 dari Jawa, the Javanese cupboard, lemari dari Jawa. Yang 1 lemari dari Jepang, Japanese cupboard, boleh. Thank you. Yang berikutnya ada participle. Participle itu ada 2 macam, ini ada catatan di bawah. Kalau present participle itu maksudnya adalah verb ing. Kalau past participle itu berarti verb 3. Nah, kalau di sini contohnya adalah the handmade cupboard. Berarti past participle ya. Made-nya kan verb 3. Lemari buatan tangan. Kalau ukiran kan mungkin mesin nggak bisa. Jadi harus di carved dengan tangan. Kalau contoh yang present participle ini ada the smiling general, jenderal yang tersenyum. Ini julukan untuk Presiden RI Pak Soeharto, Jenderal Soeharto ya. Itu beliau kalau berbicara itu wajahnya kesannya adalah tersenyum. Yes. Yang itu piye isih enak zamanku toh itu loh. Itu. Do you know the smiling general? Apakah kamu tahu jenderal yang selalu tersenyum tersebut? Ya, itu untuk participle jika ada. Yang ke-9 jika ada adalah material atau bahannya. Contohnya di sini adalah
The teak cupboard berarti lemari dari kayu jati. Contoh yang lain, material, silahkan. Sudah ada, ini yang belum Ari ya. Ari belum ya? Silahkan Ari. Ada steel, baja. Sorry? Ada steel, baja. Steel, oke, baja, and? Terus and stone, batu. Apa? Stone. Oh, stone, ya, stone, Ya. batu. Oke, the stone cupboard, lemari dari batu misalnya. Zaman batu kan. Loh iya loh, ibu saya dulu SD itu namanya SR, sekolah rakyat. Kalau sekarang SD, itu nulisnya di batu, tapi batu yang sudah ya bentuknya kayak gini, agak lebar lagi, namanya sabak. Sabak itu kalau udah selesai ya sudah dihapus, jadi ilmunya mungkin juga hilang. Kalau kita kan di save di komputer, di buku sudah ada, jadi thanks God banget gitu ya. Alhamdulillah kita hidup di zaman yang serba modern. Thank you Ari untuk material sudah. Lalu yang ke-10 ini jika ada, waduh sudah ada Ahita. Ini noun, tapi tugas dia menjelaskan prinsipal noun ya. Contohnya di sini adalah kitchen cupboard. Oh berarti bukan lemari pakaian tapi lemari dapur. Silahkan contoh yang lain. Ahita. Living room sama bedroom. Oke. Sebentar, Ahita 4106. Yes, diulang. Semaput. Halo? Bedroom. Ya. Bednya itu adalah benda, and then room-nya adalah principal noun. Kalau living room berarti participle itu ya. Karena verb ing present participle. For example, living room, kemudian apalagi selain yang living room, Mbak? Bedroom. Bedroom, yes, bisa. Tidak bisa. Fitting room itu ruang pas, kamar pas itu ya, itu juga dari participle. Thank you. Ada contoh lain? Contoh lain lagi? Ada Ditar. Silahkan Ditar. Sport equipment, mem. Salah ya, maaf. Apa nak? Sport equipment, clipboard, cupboard maksudnya. Ini ngomong apa? Lemari olahraga. Kurang keras nak? Kurang keras mem. Iya, diulang. Sport equipment, cupboard. Gimana mem? Cupboard. Apa yang bla 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 equipment? Equipment Sport. cupboard, iya. Sport, iya. Gitu. Equipment cupboard, jadi lemari untuk perlengkapan. Iya. Ya, pingsan dia. Iya, Ya, mem. betul. Equipment cupboard berarti lemari tidak untuk nyimpen alat-alat dapur, tapi untuk what is it, untuk perlengkapan. Thank you very much, Ditar. Nah, coba yang terakhir sebelum saya tutup, ini tadi kita sudah bicara fungsi dari noun phrase, bisa untuk subjek, bisa sebagai objek, subjek komplement, dan objek komplement. Ini ada 3 kalimat, silahkan satu-satu Anda analisa. Yang nomor 1 itu noun phrase-nya mana, terus fungsi dia dalam kalimat sebagai apa. Silahkan. Offline students or online students? Ya, karena jamnya juga sudah terbatas ya nak ya. Jadi yang nomor 1 itu noun phrase-nya dari the sampai cupboard. Fungsi dia sebagai subjek kalimat karena dia ada di depan. Intinya sebetulnya kita cuma bicara
The cupboard is mine. Jadi lemari itu punyaku. The cupboard. Tapi karena di situ banyak cupboard, maka diberikan primodifier gitu. Yang nomor 2, ini noun phrase-nya dari the sampai cupboard juga. Fungsi dia sebagai objek kalimat karena predikatnya like. Jadi kalau mau disederhanakan, I like the cupboard. Saya suka lemari itu. Tapi lemari yang mana? Ya, the beautiful bla 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 ini. Ini primodifier-nya banyak banget, 1 sampai 10 ada. Terus yang nomor 3, noun phrase-nya adalah the smiling general. Dia sebagai objek kalimat karena ada setelah predikat yaitu no. Intinya saya kenal jenderal itu. I know the general, tapi jenderal yang mana? Jenderal yang selalu tersenyum itu, gitu. Itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini. Silakan diulang lagi materi tentang noun phrase. Kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan masih noun phrase tapi untuk yang post modifier ya. Thank you very much for coming into my class online maupun offline. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.